والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kalau kita bawa kendaraan dari Pekanbaru, Riau, mau pergi ke Sumatera Selatan, Palembang, mesti melihat petunjuk jalan yang sudah dibuat oleh Bapak Polisi. Belok kiri ke Medan, Sumatera Utara, belok ke kanan, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa yang ikut petunjuk yang dibuat kepolisian itu, orang itu disebut mendapat hidayah. Artinya ikut saja, insya Allah sampai ke tujuan. Makanya selalu kita diajak oleh para ulama kita, semoga mendapatkan taufik dan hidayah. Taufik menyatu antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Inginnya tidur, pagi inginnya tidur, tapi Allah mengatakan bangun. As-salatu khairum minan naum. Kita lawan hawa nafsu kita ikut kehendak Allah. Maka di situ kita disebut mendapatkan taufik, karena menyatukan keinginan kita dengan keinginan Allah. Orang yang mendapatkan taufik, maka orang itu mendapatkan hidayah. Dan semua yang mendapatkan hidayah mendapatkan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah jelas. Saya mau menjelaskan tentang hidayah. Lalu kemudian sifat orang yang mendapat hidayah itu apa? Siapa? Siapa saja yang mendapat hidayah? Jelas, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Lalu apa sifat orang yang mendapat hidayah itu? Rasanya bukan kebetulan orang yang menulis kaligrafi di dinding masjid ini menuliskan ayat itu pada bagian dinding yang paling depan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 6 sifat orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama, innama ya'muru masajidallah. Mereka memakmurkan masjid. Makna memakmurkan ada 3. Yang pertama, membangun. Yang kedua, meramaikan dengan sholat berjamaah. Yang ketiga, mengatur administrasi masjid. Alhamdulillah masjid sudah dibangun. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Maka setiap orang muslim mesti bertekad dalam dirinya, paling tidak ada niat, saya sebelum mati mesti bisa kalau berhasil nanti dagang, bangun masjid. Tanam sawit begitu juga, berhasil kebun ini, bangun masjid. Tanam karet begitu juga, saya tanam kebun karet ini, kalau ada, bangun masjid. Bisa tanahnya, alhamdulillah. Sampai bangunannya, alhamdulillah. Tidak bisa 1, 2, 3 sak semen, tidak juga bisa 1, 2 kotak keramik, tidak juga bisa 1 truk pasir, batu bata, kerikil, AC, kipas angin, paling tidak pernah berkontribusi. Tidak bisa membangun masjid, berarti tidak ada tempat di surga Pak Ustadz. Karena Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat dalam surga. Bagaimana mau memboking tempat dalam surga? Bangun masjid. Tapi Allah Maha Adil, tak semua orang bisa bangun masjid. Lalu yang tidak bisa bangun masjid, bagaimana dia mau booking tempat di surga? Man shalla itsnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat bil yaumi wal lailah, sehari semalam,
banallah, maka dibangunkan Allah untuknya satu tempat. 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Pas 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada orang Islam kaya, bangun masjid, satu tempat dalam surga, rajin salat sunat qabliyah ba'diyah. Ini orang beruntung 2 kali. Yang lebih parah, sudahlah tak bisa bangun masjid, salat qabliyah ba'diyah pun tidak. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka Allah berikan kesempatan. Allah Maha Adil. Tadi saya janji menurut ayat ini ada 6 sifat orang yang dapat hidayah. Pertama, memakmurkan masjid dengan pengertian 3. Bangun, ramaikan, atur administrasinya, tertib administrasi. 2. Man amana billah. Akidahnya benar, la ilaha illallah. Kenapa didulukan bangun masjid baru beriman kepada Allah? Karena ternyata ada orang yang bangun masjid tapi tidak beriman kepada Allah. Ini Ustaz Somad ngawur. Mana ada orang bangun masjid tak beriman? Ada. Masjid apa? Masjid untuk kampanye. Kata pepatah Melayu, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa, tapi kalau sudah padi menguning, dia akan turun ke bawah. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Padi menguning itu berapa lama? 5 tahun sekali. Musim-musim kampanye. Orang mulai nyumbang untuk masjid, masuk ke masjid, pakai sorban, pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi tak sunat. Dan banyak orang terkecoh, disangka ustadz, rupanya KW. Masjid dibangunnya. Ustadz tahu dari mana? Masuk SMA, SMS, WhatsApp, datang nanya, Ustadz, apa hukumnya si fulan bangun masjid, nyumbang untuk masjid? Saya bilang jangan ambil, karena pasti ada udang di balik pempek. Ada niat di balik itu semua. Ada tujuan terselubung, ada kepentingan. Maka jangan. Makanya prinsip dalam Islam, man amana billah, la ilaha illallah. Saya yakin semua yang datang subuh ini tidak ada tujuan lain, langkah kaki dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Salat, usolli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika engkau persekutukan, kau duakan Allah dengan yang lain, hilang amalmu. Lain asyrakta, kalau kau syirikkan Allah, kau duakan Allah, kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, gugur amalmu. Maka ciri orang yang mendapat hidayah yang kedua, man amana billah, jangan rusak tauhid, akidah kepada Allah. Ini kadang anak-anak lajang ini gara-gara lama dapat jodoh, rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Nyembahnya tetap sama Allah, mintanya ke dukun. Ini tak betul. Kadang orang ini suka mancing-mancing. Ustadz pakai cincin ada khasiat-khasiatnya. Ada, saya bilang. Apa khasiatnya? Kalau dipakai, duduk di rumah makan, tak bayar. Hebat Pak Ustadz, duduk aja, jangan makan. Masih percaya dia dengan yang begitu-begitu. La ilaha illallah. Kita dalam Islam diajarkan berani berkata la ilaha. La ilaha, tak ada lagi batu-batu. La ilaha, tak ada lagi dukun-dukun. La ilaha, tak ada lagi gelang-gelang. La ilaha, tidak ada lagi sembahan-sembahan.
la ilaha illallah, murni. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka dalam Islam diharamkan innamal ghamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu khamar. Namal ghamru wal maisir judi, wal ansabu menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh jauhi. Ciri orang yang mendapat hidayah, dia berserah diri hanya kepada Allah, tapi tetap ada usaha. Jangan tidak ada usaha. Jangan nanti yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, kamu tak ada usaha untuk jodoh. Kalau memang sudah takdir Allah, tak akan kemana. Tetap ada usaha. Contoh, ini kue kotak Nengs Bakri. Ini kan memang ditakdirkan untuk saya, ini kan memang untuk saya. Tapi saya tak ada usaha untuk membuka kotaknya. Masuk dia ke mulut saya? Tidak, menganga dari itu. Mesti ada usaha untuk membuka kotaknya, lalu memilih-milih kue yang mana. Berapa biji kue? Ada usaha. Usaha itu disebut dengan ikhtiar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada usaha, hanya pasrah saja, itu namanya Jabariyah. Orang Jabariyah kata dia tak ada usaha, takdir saja. Nanti tiba-tiba Pak Kapolsek razia, Prit, mana STNK BPKB? Saya serahkan pada Allah. Pukulkan kepalanya Pak. Lepas. Kenapa Bapak pukul? Ini pun dari Allah juga. Orang-orang gini ini mesti gitu melawan dia. Kita betul. Allah kasih kita kudrat, Allah kasih kita iradat, Allah kasih kita sama, Allah kasih kita basar, Allah kasih kita kalam, supaya kita berusaha. Ciri orang yang dapat hidayah yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, beriman kepada Allah. Yang ketiga, wa aqamas shalah. Sholat, bukan somat. Sholat. Mudah-mudahan anak-anak gadis yang rajin sholat subuh ini mendapatkan suami yang rajin pula sholat subuh. Karena kalau kalian anakku yang sudah solehah, yang sudah cantik, yang sudah rajin sholat, tiba-tiba dapat laki tak sembahyang, tak satu dua curhat masuk ke HP saya. Ustadz, dulu saya sangka nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustadz, cuman rasanya Bu, macam tidur sama babi hutan. Tak sembahyang. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada atap, hari itu tak ada terpal, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada naungan. Tapi dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa dia? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa Ustaz sebut anak muda? Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua ke masjid memang udah wajar. Kapan lagi? Udah diintai-intai malaikat maut. Tapi anak muda yang mestinya subuh ini molor tidur, tapi datang berjamaah. Padahal tadi malam sudah tabligh akbar, subuh tetap on time datang. Inilah anak muda yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid sudah, beriman hanya kepada Allah sudah, menegakkan salat sudah. Masuk yang keempat, wa ataz zakah, berzakat. Orang yang sudah sholat tapi tak berzakat, maka tak ada gunanya, karena dia makan haram. Di dalam duit kita itu ada zakat. Zakat orang dititipkan Allah kepada kita.
Ada orang diuji kakinya, lulus. Diuji kakinya sholat berjamaah, lulus. Diuji matanya sholat tahajud, lulus. Diuji kantongnya, di situ baru kelihatan. Nama siapa? Pelit bin bakhil bin medit bin kedekut. Ini orang na'udzubillah. Oleh sebab itu maka keluarkanlah zakat. Bapak sudah bayar zakat? Tiap tahun saya bayar zakat Pak Ustaz. Berapa? 2,5 kilo. Itu zakat fitrah. Zakat pendapatan 2,5%. 85 gram emas murni. Berapa itu sekarang Pak Ustadz? 85 gram kali 500.000 1 gram, 42.500.000. Siapa yang mempunyai pendapatan 42.500.000 sudah kena zakat 2,5%. Kalau profesi kami sebagai pegawai Pertamina ini gimana Pak Ustadz? 42.500.000 setahun, bagilah 12 bulan. 12 bulannya berapa itu? 42.500.000 bagi 12, 3,6. Jadi yang berpendapatan 3,6 juta, 3.600.000 itu udah kena menurut Basnas, amil zakat nasional yang sudah disepakati ijma' antara ulama-ulama Basnas se-Indonesia 3,6. Ustadz, bagusnya saya bayar, saya dapat sebulan 4 juta Pak Ustadz. 25.000 berarti 100. Apakah bagus saya bayar tiap bulan 100 atau saya tunggu setahun 1.200.000 tiap bulan? Tiap bulan silakan. Kan sama aja. Sebulan 100, setahun 1.200.000 kan sama. Duitnya sama, setannya tak sama. Kalau 100.000 ringan, kalau sudah terkumpul 1.200.000, allazi waswisu fi sudurin nas, yang berbisik itu siapa? Minal jin. Nah, kalau jin yang berbisik senang, kita baca ayat kursi selesai. Ini yang berbisik ini nas, sekantor sama kita, sama-sama orang Pertamina juga. Mau kemana bro? Mau bayar zakat ke Basma. Berapa? 1.200.000. HP baru 1.100.000. Yang kalian sedekahkan itulah yang akan mengalir menjadi amal jariyah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang yang dapat hidayah? Innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Man amana billah, la ilaha illallah, tauhidnya bagus. Wal yaumil akhir, percaya kepada dunia akan berakhir, kita akan mati, tinggal semua ini semua yang akan dibawa iman dan amal soleh. Wa aqamas shalah, rajin istiqomah salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Yang terakhir yang keenam, walam yakhsha illallah, takutnya sudah hilang, tak lagi ada takut dalam hatinya karena takutnya sudah habis hanya kepada Allah. Orang yang korupsi kalau ditanya lagi, Bapak korupsi itu kenapa? Takut nanti pensiun tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya kebun sawit, tak punya kebun karet, tak punya kos-kosan, takut anak tak bisa kuliah, takut dunia membuatkan orang menghalalkan yang diharamkan Allah. Alhamdulillah Ustaz, setelah Ustaz jelaskan 6 sifat ini ada dalam diri kami, alhamdulillah. Satu pun tak ada, na'udzubillah. Baru ada 3, tambah lagi. Kami tak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Jangan takut menghadapi hidup, walam yakhsha illallah. Makanya ibu-ibu itu paling kuat dia. Meninggal suaminya, anaknya ada 3, tak ada dia takut. Tak menangis dia waktu suaminya meninggal. Ibu tak nangis, tak takut masa depan. Tidak Pak Ustaz. Kenapa? Banyak harta warisannya. Tak nangis ibu, tidak. Kenapa tak nangis? Udah lama aku tunggu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang tak ada rasa takut dalam hati? Kita tetap takut. Yang membuang takut itu Allah. Ala inna awliya Allah. Kalau sudah kalian dekatkan diri kepada Allah, bagaimana sifat orang itu? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun.
dicabut Allah takut, dicabut Allah sedih. Itulah yang merusak hati orang modern. Takut, sedih, penyakit stres, depresi, jantung koroner, diabetes meletus, asam urat naik gara-gara terlampau takut, sedih. Apa beda takut sama sedih? Sedih terhadap masa lalu, takut terhadap masa depan. Takut terhadap masa depan. Maka menghilangkan takut itu dengan apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak engkau beribadah di rumah Allah ini. Kalau engkau banyak beribadah, Allah janjikan dua. Apa dia? At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut dikasihnya aman. Ibu-ibu yang merasa takut banyak-banyak beribadah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wa bil yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat hidayah insyaallah.